Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membacakan 16 tense in English. Beranggotakan 5 orang. Saya akan membacakan tentang meaning of tense. Meaning of tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, sekarang, waktu depan, atau masa lalu. Jadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Di Indonesia dikenal 16 macam tense bahasa Inggris. Sekarang dilanjutkan oleh Panji. Simple present tense. Rumusnya subject plus verb 1. Penggunaan simple present tense ini untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Contoh, we agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan opini pembicara. Contoh yang kedua, she is so beautiful. Dia sangat cantik. Present continuous tense. Rumusnya subject plus am or is or are plus present participle or verb ing. Penggunaan present continuous tense ini untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Contoh, I'm driving a car to Bandung now. Saya sedang menyetir mobil ke Bandung sekarang. Selanjutnya yang ketiga, present perfect tense. Rumusnya subject plus have or has plus past participle or verb 3. Present perfect tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Contoh, I've read this book. Saya sudah membaca buku ini. Contoh kedua, I have lived in Cilegon for 3 months. Yang keempat, present perfect continuous tense. Rumusnya subject plus have or has plus been plus present participle or verb ing. Penggunaan present perfect continuous tense ini untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya, aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Contoh, the toddlers have been playing a ball for an hour. Balita-balita itu telah bermain bola selama 1 jam. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Saudara Fatan. Simple past tense. Rumus subject plus verb 2. Penggunaan simple past tense untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Contoh, the party started at 10 a.m. Pesta dimulai jam 10 pagi. Selanjutnya, past continuous tense. Rumus subject plus was or were plus present participle or verb ing. Penggunaan past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh, the team was playing basketball all day yesterday. Tim bermain basket sepanjang hari kemarin. Past perfect tense. Rumus subject plus had plus past participle or verb 3. Penggunaan past perfect tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Contoh, when he came last night, the cake had run out. Ketika dia datang semalam, kue sudah habis. Perfect continuous tense. Rumus subject plus had plus been plus present participle or verb ing. Penggunaan past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Contoh, the laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Pekerja telah berdemonstrasi selama 1 jam ketika manajer datang. Simple future tense. Untuk rumusnya, subject plus will plus bare infinitive. Penggunaan simple future tense untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Contohnya, you will win the game. Future continuous tense. Untuk rumusnya, subject plus will plus be plus present participle or verb ing.
Penggunaan future continuous tense ini untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, he will be sleeping at 10 p.m. Dia akan sedang tidur pada jam 10. Future perfect continuous tense. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus present participle or verb ing. Future perfect continuous tense ini untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Contohnya, the cat will have been sleeping long when you get home. Kucing itu telah lama tidur ketika kamu pulang. Penggunaan future perfect tense ini untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Contohnya, at this time the next month, I'll have finished my English course. Simple past future tense. Rumus subject plus verb plus bare infinitive. Penggunaan simple past future tense untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan, membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Contoh, he will forgive you. Dia akan memaafkanmu. Continuous tense. Rumus subject plus verb plus have plus past participle or verb 3. Penggunaan past future perfect tense untuk membicarakan suatu aksi yang tidak terjadi di masa lalu. Contoh, if you had saved your jewelry and forgot currency in a safety deposit box, they would have gone. Jika kamu telah menyimpan perhiasan dan mata uang asingmu di safety deposit box, mereka tidak akan hilang. Past future perfect tense. Rumus subject plus verb plus be plus present participle. Penggunaan past future continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung apabila unreal condition-nya terpenuhi. I would be attending the conference if I was in Jakarta. Saya akan sedang menghadiri konferensi tersebut jika saya ada di Jakarta. Past future perfect continuous tense. Rumus subject plus verb plus have plus been plus present participle. Penggunaan past future perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau. His visa had been approved, he would have been working abroad for a week. Jika visa dia telah disetujui, dia akan telah bekerja selama seminggu. Fakta, but his visa wasn't approved. Tapi visanya tidak disetujui. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada yang kurang atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.